Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengantar dan teori arsitektur, yaitu memahami arsitektur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ketua Gede Bagus Dananjaya, NIM akhir 031 dari kelas A1. Saya akan membahas yang pertama, apakah arsitektur itu? Arsitektur terdiri dari 3 unsur pembentuk menurut Vertuvius. Yang pertama ada utilitas atau kegunaan, yang kedua ada firmitas atau kekokohan, yang ketiga ada venusitas atau keindahan. Arsitektur menurut pemikiran para ahli, diantaranya dari Banzhaf, C.L. dan Justin, yaitu arsitektur adalah seni di dalam mendirikan sebuah bangunan, termasuk di dalamnya juga seperti segi konstruksi, perencanaan, dan juga penyelesaian dekorasinya, bentuk atau sifat bangunan, proses pembangunan bangunan, serta kumpulan bangunan. Selanjutnya ada dari J.B. Mangunwijaya. Pada Vastuwijaya, yang artinya ilmu bangunan, arsitektur tertentu meliputi tata bumi, tata lalu lintas, atau dara, harsya, dan yana, serta tata gedung. Selanjutnya, menurut dari Amos Rappaport, arsitektur merupakan ruang lokasi hidup manusia yang bukan hanya sekedar fisik, tapi juga menyangkut peranata-peranata kebiasaan dasar. Kesimpulannya yaitu, arsitektur adalah konsep atau ide yang dituangkan dalam bentuk bangunan sebagai proses teknik untuk berkomunikasi dan mewadai aktivitas dengan penggunanya. Yang kedua, ada apa guna arsitektur? Fungsi arsitektur perlu ditelusuri berdasarkan hubungan antara arsitek itu sendiri dengan penikmat atau manusia. Fungsi arsitektur menurut Geoffrey Bourbon. Yang pertama ada fungsi bentuk arsitektur, yaitu arsitektur yang fungsional diartikan sebagai suatu bentukan yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Selanjutnya ada fungsi pewadahan, yaitu pewadahan aktivitas. Selanjutnya ada fungsi modifikasi atau kontrol iklim, yaitu bentukan arsitektur yang fungsional itu dapat diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi, mengontrol, dan beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Selanjutnya ada fungsi filter lingkungan, yaitu bangunan mampu beradaptasi dengan mengikutsertakan karakteristik dominan dan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas lingkungan tersebut. Selanjutnya ada fungsi pembentuk perilaku, yaitu dalam kajian perilaku ini, arsitektur atau bangunan harus berfungsi sebagai pembentuk perilaku. Selanjutnya ada fungsi investasi modal. Arsitektur berfungsi sebagai suatu investasi modal yang mengartikan bahwa adanya semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuntungan. Dan yang terakhir ada fungsi simbol budaya, yaitu arsitektur yang berfungsi sebagai simbol budaya adalah arsitektur yang mampu mengekspresikan karakteristik suatu budaya tertentu. Kesimpulannya adalah 7 fungsi dalam perancangan arsitektur, yaitu fungsi estetika pada rancangan adalah suatu bangunan harus memiliki nilai keindahan agar dapat dinikmati. Selain itu, arsitektur harus mampu memadai aktivitas pengguna ruangnya agar pengguna merasa nyaman. Arsitektur harus mampu menyesuaikan diri dan dengan lingkungan sekitarnya, baik dari segi klimatologis, sosial, dan budaya di sekelilingnya. Kemudian, fungsi arsitektur sebagai investasi modal yang dibagi menjadi 2, yaitu keuntungan profit dan keuntungan benefit. Kemudian, fungsi arsitektur sebagai simbol budaya, yaitu dapat diartikan sebagai nilai-nilai normal.
gagasan, pola tingkah laku, dan aktivitas, maupun artefaknya di sekitar bangunan mempengaruhi rancangan arsitektur tersebut. Berikut ada Vitra Fire Station, adalah rancangan Zaha Hadid Jerman sebagai contoh fungsi arsitektur dengan keuntungan benefit. Selanjutnya, Wang Jing Sohu, rancangan Zaha Hadid di Beijing sebagai contoh fungsi arsitektur dengan keuntungan profit. Baik, selanjutnya ada bagaimana kita membuat arsitektur. Menurut Virtuvius, ada dua komponen utama dalam mendesain arsitektur, yaitu latihan atau praktis, serta pemikiran atau reasoning. Berikut adalah cara para ahli arsitektur dalam membuat arsitektur. Pertama dari Frank Lloyd Wright, dia penganut paham arsitektur organik. Selanjutnya ada Zaha Hadid, beliau adalah penganut paham deskonstruksi. Dan yang terakhir ada J.B. Bangunanjaya, arsitek yang dikenal memiliki pendekatan tektonika dalam perancangannya. Berikut adalah gambar dari Falling Water, rancangan dari arsitek Frank Lloyd. Selanjutnya ada Heydrich Aliyev Cultural Center di Baku, rancangannya dari Zaha Hadid. Dan yang terakhir ada Kompleks Mbak Maria Sendang Sono, dirancang oleh J.B. Mangunwijaya. Kesimpulannya adalah merancang sesuatu bangunan arsitektur berbeda-beda tiap paham yang dianut. Secara umum, pada awal perancangan dua komponen utama, yaitu latihan atau praktis, serta pemikiran atau reasoning, diperlukan seorang arsitek agar dapat menghasilkan bangunan yang baik sesuai dengan unsur utilitas, firmitas, dan venusitas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Om Santi.